Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Perkenalkan, nama saya Ica Putri Cahyani. Di sini saya bertugas sebagai moderator kontribusi masyarakat dalam penegakan anti korupsi. Adapun anggota kelompok saya yaitu Husnul Yolandari, Desi Natasha, Kamelia Umimi, Wardina Fitria, Agnes Putri Utami, Ica Putri Cahyani, saya sendiri. Baik teman-teman, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Selanjutnya penyampaian materi yang saya persilakan untuk Husnul Yolandari untuk memaparkan materi presentasi pada malam hari ini. Baik, terima kasih Mbak Ica. Kontribusi masyarakat dalam penegakan anti korupsi. Suatu fenomena sosial yang dinamakan korupsi merupakan realitas perilaku manusia dalam interaksi sosial yang dianggap menyimpang serta membahayakan masyarakat dan negara. Oleh sebab itu, perilaku tersebut dalam segala bentuk dicela oleh masyarakat. Bahkan termasuk oleh para koruptor itu sendiri sesuai dengan ungkapan koruptor teriak koruptor. Dalam konteks kekinian, tindakan pidana korupsi merupakan salah satu tindakan pidana yang dikategorikan sebagai tindakan pidana yang luar biasa, extraordinary crime, sebagai suatu tindakan pidana yang luar biasa. Korupsi telah mengakar di dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Tindakan pidana korupsi di Indonesia sudah meluas di masyarakat. Perkembangannya pun terus meningkat dari tahun ke tahun, baik dalam jumlah kasus yang maupun jumlah kerugian keuangan negara. Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kegagalan pemerintah dalam memberantas korupsi juga semakin memburuk. Citra pemerintah di masyarakat yang tercermin dalam bentuk ketidakpercayaan dan ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum. Robert Gilliard mengatakan untuk membasmi korupsi harus dirumuskan strategi untuk memerangi korupsi itu. Tanpa strategi yang jelas adalah suatu utopia untuk membasmi korupsi. Banyak negara yang berusaha memberantas korupsi, termasuk juga di Indonesia, tapi menemui kegagalan. Alih-alih korupsi menghilang, malah bertambah besar dan menggurita. Tapi ada juga beberapa negara yang berhasil dalam upaya pemberantasan korupsi. Salah satunya adalah Hong Kong. Mengikuti perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam memberantas korupsi, nyatalah kekurangan yang pada politik kriminal khusus pemberantas korupsi tersebut. Di antaranya adalah tidak adanya strategi yang jelas, tidak dilakukan secara komprehensif atau menyeluruh, dan berbarengan antara tindakan represif dan upaya preventif. Kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya. Untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme bukan hanya tanggung jawab penyelenggaraan negara semata, tapi masyarakat serta semua komponen negara.
Pesan serta masyarakat tersebut adalah untuk melakukan kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintah. Masyarakat hendaknya tidak hanya dijadikan objek penyelenggaraan negara, tetapi harus dilibatkan juga sebagai subjek. Supaya pelaksanaan serta peran masyarakat hendaknya tidak hanya dipandang dari satu sisi, yaitu untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat yang hendak menggunakan haknya untuk memperoleh dan menyampaikan informasinya tentang penyelenggaraan negara, tetapi harus juga dipandang sebagai upaya menertibkan penggunaan hak tersebut. Dengan perkataan lain, kebebasan menggunakan hak tersebut harus disertai dengan tanggung jawab untuk mengemukakan fakta dan kejadian yang sebenarnya, dengan menaati dan menghormati aturan-aturan moral yang diakui umum serta hukum, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pengaturan peran serta masyarakat hendaknya tidak terlalu membatasi gerak masyarakat yang hendak berperan serta dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Dengan demikian, pengaturan peran serta masyarakat dalam penyelenggara negara harus memuat paling tidak 3 dimensi, yaitu perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, kebebasan yang bertanggung jawab bagi masyarakat dan menggunakan haknya, dan penciptaan ruang yang leluasa bagi masyarakat untuk berperan serta. Selanjutnya dibaca oleh teman saya. Meski penghargaan tersebut merupakan hal penting untuk mengapresiasi suatu keinginan atau kehendak bagi warga masyarakat dalam mensukseskan program pemerintah, namun ada hal-hal lain yang lebih penting dalam upaya mengajak masyarakat untuk ikut serta dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Di antaranya adalah jaminan bagi terlaksananya hak tersebut dalam praktik dan perlindungan tertentu atas risiko yang mungkin timbul karena pelaksanaan hak-hak tersebut. Menurut Marjono Reksodiputro, yang jadi permasalahannya adalah pemberian hak di satu sisi menimbulkan kewajiban di sisi lain. Dalam hal ini adalah kewajiban bagi aparat penegak hukum akan memenuhi hak-hak warga masyarakat sebagaimana diatur dalam pasal tersebut. Hal ini penting bagi penegak hukum karena asas ubi ius, ibi remedium, tanpa adanya peraturan yang menjamin hak tersebut dapat dilaksanakan, maka sebuah hak hanyalah pepesan kosong belaka. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Hal yang penting lainnya dalam upaya mengajak masyarakat untuk ikut berperan serta dalam pemberantasan tindakan pidana korupsi adalah perlindungan terhadap mereka yang melaksanakan hak-hak tadi. Semua orang menyadari bahwa menjadi saksi ataupun pelapor dalam suatu perkara pidana bukanlah hal yang mudah karena akan ada kerugian dalam hal waktu, tenaga, dan bahkan biaya. Kasus tindakan pidana korupsi, ancaman tersebut sangat besar berhubungan kemampuan ekonomi, politik, kekuasaan, dan sosial orang yang dilaporkan seringkali juga besar. Mereka memiliki kemampuan untuk melakukan apapun yang dapat menghalangi proses hukum. Dalam konteks inilah, maka Undang-Undang Perlindungan Saksi menjadi relevan. Terdapat beberapa ketentuan pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 terhadap perlindungan hukum kepada saksi ataupun pelapor. Di antaranya adalah Pasal 5 dan Pasal 6. Pasal 5 memberikan perlindungan terhadap status hukum pelapor atau saksi dan rasa aman. Sementara Pasal 6 ayat 1 mengatur tentang kewajiban penegak hukum untuk merahasiakan identitas pelapor maupun isi informasi, saran atau pendapat yang disampaikan oleh warga masyarakat. Ayat 2 yaitu mengatur tentang pemberian pengamanan fisik terhadap pelapor maupun keluarganya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Meskipun sudah ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan tersebut, dalam praktik masih menemui kendala karena masih belum ada petunjuk pelaksanaan tentang tata cara pemberian perlindungan tersebut. Oleh karena itu, untuk menutupi kekurangan dalam PP ini, maka
diundangkanlah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban UU PSK. Selain mengisi kekurangan dalam peraturan pelaksanaan tentang perlindungan saksi atau pelapor tersebut, UU ini dapat diharapkan menjadi penyatu semua bentuk perlindungan terhadap saksi dan pelapor dalam tindak pidana apapun. Pengaturan dan kedudukan pelapor atau masyarakat dalam hal ini jelas telah dituang dalam pasal 41 dan pasal 42 UU PTPK. Perlindungan hukum pidana terhadap para pelakunya pun telah sedemikian rupa dikonsep dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Namun fakta hukum atau law fact yang terjadi akhir-akhir ini memberikan gambaran kendatipun sebuah aturan sudah dikonsep sedemikian bagus apabila tidak ditetapkan dengan baik, omong kosong belaka. Demikian presentasi kelompok kami. Saya Ica Putri Cahyani sebagai moderator. Saya meminta maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.